Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat 36 dari surat At-Taubah, "Inna iddatasyhuri", bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala, itsna asyara syahr. Ada 12 bulan sejak diciptakannya langit dan bumi. Wa minha arba'atun hurum, dan dari 12 tersebut ada 4 bulan haram. Apa saja dalam hadis Nabi dijelaskan 4 bulan haram itu apa saja, Pak? Yang 3 berurutan, yang 1 lompat. Yang 3 adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 lompat yakni Rajab. Nah, inilah 4 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas apa fadilah dan keutamaan dari bulan haram tersebut. Secara umum adalah ketika seseorang melakukan amal-amal saleh di 4 bulan haram tersebut, dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan dan balasan yang lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ketika dilakukan di bulan-bulan lainnya. Namun sebaliknya ada konsekuensi juga. Oleh para ulama ditegaskan juga bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan buruk, maka balasannya juga lebih pedih lagi. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita masuk di bulan-bulan haram sudah barang tentu hendaknya kita berusaha, bertekad kuat untuk mengisi waktu demi waktu kita, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik kita niatkan untuk hanya kita isi dengan amal-amal soleh. Dan seterusnya tentu juga sangat ingin untuk menghindarkan segala macam perbuatan buruk untuk tidak kita lakukan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu yang utama tentu ketika kita ada di bulan Rajab, ada peristiwa besar yang terjadi tepatnya pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh wafat paman beliau Abu Thalib yang selama ini membackup dakwah beliau, walaupun sampai akhir hayat beliau tidak muslim, namun keberadaan sepanjang hidupnya Abu Thalib ini cukup membela yang luar biasa terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memang ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, namun tidak separah ketika paman beliau sudah meninggal. Kesedihan itu kemudian dilengkapi lagi dengan wafatnya istri beliau cinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha, sehingga para muarrikh menyebut, para ahli sejarah menyebut tahun tersebut adalah Amul Huzni, tahun kesedihan yang luar biasa mendalam. Pada saat itulah tentu Rasulullah SAW masih terus berusaha dan melaksanakan tugasnya untuk berdakwah, namun nampaknya Mekah ini sudah stuck. Penduduk Mekah sudah enggak seberapa ada yang masuk Islam. Di samping juga ancaman, tantangan dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy menjadi lebih masif lagi dengan ketiadaan Abu Thalib. Karenanya Rasulullah berusaha untuk mencari wilayah baru, dan tempat yang beliau datangi adalah Thaif. Namun apa yang terjadi ketika di Thaif? Ternyata di sana juga mengalami penolakan yang luar biasa. Sampai beliau bahkan sepulang ketemu dengan beberapa tokoh, dingin saja ketika ketemu dengan tokoh-tokoh Thaif itu beliau dingin, mereka dingin. Tapi begitu pulang, ternyata sudah disiapkan preman-preman dan anak-anak di pinggir jalan itu untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai beliau berdarah. Saking luar biasanya kejamnya mereka di dalam melempari batu Nabi SAW sampai berdarah-darah itu, yang gemes bukan lagi manusia, tapi malaikat yang gemes datang kepada Nabi. Aku diperintahkan Allah, kalau engkau perkenankan, aku akan timbulkan bukit yang ada di, atau gunung atau bukit yang ada di Thaif itu untuk penduduk Thaif yang melempari. Kata Nabi SAW, jangan mereka melakukan yang demikian karena tidak paham atau karena tidak tahu. Justru aku berharap dari anak keturunan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak syirik dan menjadi pembela dari agama-agama ini. Dan benar
Doa Nabi ini, harapan Nabi ini kemudian terwujud wabil khusus ketika ada masa riddah, kemurtatan yang cukup banyak pada saat Rasulullah wafat, ketika digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gelombang kemurtatan luar biasa, namun ada 3 penduduk kota yang tidak ada kemurtatan, yakni Mekah, Madinah, dan Taif. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pasca itu ternyata ketika penolakan demi penolakan, ancaman demi ancaman, tantangan dan gangguan dilakukan oleh masyarakat ketika mereka didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang justru kemudian menginginkan makhluk mulia, termulianya, hambanya, utusannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di mana peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang luar biasa besar, maha dahsyat. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang lain kecuali beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, begitu dahsyatnya ini Allah Subhanahu Wa Taala abadikan sebagaimana kita hafal di surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Oleh-oleh tersebut adalah salat yang merupakan awal dari perintahnya, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah 50 kali. Berarti kalau 50 kali dalam 24 jam berapa? Tiap berapa menit, Pak? Setengah jam. Setiap setengah jam salat, insyaallah 50 kali. Karenanya kemudian ketika ketemu Nabi Musa, "Loh, umatku ini kuat-kuat, gede-gede, kuat-kuat. Minta keringanan Muhammad." Akhirnya beliau bolak-balik beberapa kali, karena sekali lapor lagi kepada Allah minta keringanan, itu diberi bolak-balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa 5 waktu itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz dengan nilai 1 kalinya sama dengan 10 kali, sehingga disitulah yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perintah sholat yang 5 kali dalam sehari semalam itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masya Allah wa tabarakallah, nilainya tetap sama dengan ketika pertama kali jumlahnya 50 tersebut. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu kita akan mengkaji bersama bagaimana salat yang merupakan perintah Allah yang wahyunya diturunkannya langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara malaikat Jibril. Sungguh ini merupakan penegasan bahwa perintah salat itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, dan karenanya kalau kita dapatkan di dalam ayat Al-Qur'an, misalnya di ayat 45 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya dia amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Para mufassir menjelaskan, di antaranya Imam At-Tabari menjelaskan bahwa innaha lakabiratun, menegaskan bahwa salat, sabar dan salat itu begitu berat. Kenapa? Karena begitu agung dan mulia serta multi manfaat yang luar biasa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perintah salat tersebut. Karenanya dia lakabiratun, berat. Kalau ringan ya tentu mungkin manfaatnya sangat kecil. Tetapi karena begitu besarnya manfaat, begitu besarnya fadilah, begitu besarnya apa yang telah disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mampu menegakkan salat dengan baik, dengan berkualitas, maka fa innaha lakabiratun, dia berat kecuali sekali lagi bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat 153 misalnya dengan lafaz yang mirip, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah
bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika seseorang telah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, maka masya Allah wa tabarakallah, ma'iyatullah itu para ulama menyebutkan dua secara. Yang pertama ma'iyatullah yang sifatnya ammah, yang kedua adalah ma'iyatullah yang sifatnya khasah. Ma'iyatullah penyertaan Allah, di mana Allah melihat, Allah menyertai, bersamai secara umum itu kepada seluruh makhluknya dengan kemahasempurnaannya, maha tahu, maha mendengar dan seterusnya. Sekaligus yang kedua, kalau ma'iyatullah yang sifatnya khasah ini hanya kepada orang-orang tertentu sebagaimana yang ditegaskan di ayat 153 ini, bahwa Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, yang sabar di dalam melaksanakan sholatnya, yang sabar dengan karakter kesabaran dengan makna yang benar, yang utuh. Maka ma'iyatullah ini sifatnya selain ma'iyatullah yang umum tadi, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha memberi rezeki, Allah maha memberi rahmatnya. Selain itu juga bentuknya adalah ta'yidullah, dukungan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan-pertolongannya. Sehingga sebagaimana contoh yang kita dapatkan pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami perjalanan hijrah, di mana beliau mampir ke Gua Thur. Gua Thur itu guanya kecil, begitu beliau baru masuk, maka pertolongan ma'iyatullah, penyertaan Allah kepada Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Gua Thur itu bentuknya baru masuk langsung sudah Allah perintahkan walillahi junudus samawati wal ardh, perintah Allah terhadap tentara Allah yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya adalah Allah perintahkan laba-laba untuk segera buat sarangnya. Kalau rumah atau bangunan yang ada laba-labanya biasanya nggak dibersihkan berapa lama, Pak? Tuh, setahun ya, atau berapa bulan, Pak, setengah tahun ya. Tetapi ini baru masuk, Allah langsung perintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya. Yang kedua, Allah perintahkan burung untuk segera membuat sarang juga ya, sarang burung, dan kemudian dia bertelur. Mestinya berapa lama ini? Lama banget lah pokoknya ya. Udah mengerami telurnya. Karenanya ketika orang-orang kafir Quraisy yang ikut sayembara untuk mengejar Rasulullah SAW, begitu sudah ada di depan gua tersebut, pasti dia kemudian ragu-ragu, ini kok ada sarang laba-laba. Kemudian bahkan ada sarang burung, ada telurnya juga. Kemudian bahkan dia mengerami telurnya. Nggak mungkin ini orang kalau baru masuk. Nah ini diantara contoh betapa ketika Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'as-sabirin, ketika Allah menyertai hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang sabar di dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, yang sabar untuk melakukan salat, yang sabar untuk berdakwah dan seterusnya, maka bentuknya plus di samping tadi ma'iyatullah secara umum, yang kedua adalah bentuknya ta'yidullah, dukungan Allah, wa nasrum minallah, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, tentu hal yang demikian ini menjadi sangat penting. Namun berikutnya bagi kita, ketika Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, biasanya kemudian ada pertanyaan, saya sudah sholat, saya sudah sabar, tapi kok masalah masih ada saja. Saya sudah sholat, saya sudah sabar, tetapi doa-doa saya sepertinya tidak didengar atau tidak dikabulkan dan sebagainya. Boleh jadi ada beberapa pertanyaan demikian. Kok masih ada masalah demi masalah? Kok keinginan saya tidak dikabulkan oleh Allah? Cita-cita saya banyak yang belum tercapai atau tidak tercapai dan sebagainya. Maka ketika kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan demikian, haruslah kita kaji lebih mendalam lagi. Lantas apakah kemudian sembarang sholat dan sembarang atau orang mengatakan dia sabar hingga kemudian pertolongan Allah itu akan diturunkan kepadanya? Karena perintahnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Maka salat yang seperti apa
yang bisa menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu saya ingin mengawali dengan salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surat An-Naml ayat 62. Ada satu kisah yang disebutkan seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Daud. Beliau menuliskan di dalam kisahnya, dalam buku beliau, guru beliau ini ada perjalanan bisnis dan dakwah beliau, berdagang. Guru ini sewa kendaraan. Nah, ketika sewa kendaraan tersebut, kemudian ada yang menumpang. Di kisah tersebut disebutkan perjalanan dari Sam ke Madinah. Nah, dalam perjalanan itu kemudian ada yang menumpang. Oke, akhirnya jalan. Begitu jalan menumpang, ternyata yang menumpang ini minta dilewatkan jalan yang tidak biasanya. Bapak, tolong melewat jalan sini saja. Ini jalan pintas yang saya paham. Lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Agak ragu sebenarnya, tetapi oke lah, nggak apa-apa, diikut. Begitu terus berjalan, ternyata menjadi lebih sepi, bahkan ada melewatin beberapa jurang, dan di jurang itu ternyata banyak sekali mayat. Sampai di situ kemudian si yang numpang tadi memberhentikan dan kemudian mencabut pedangnya mau membunuh. Turunlah beliau, lari, tapi kemudian dikejar. Kata gurunya ini, ya, sudahlah, harta dan ini Anda miliki saja. Kenapa Anda mau mengejar membunuh saya? Enggak. Kalau saya melepaskan Anda, pasti Anda akan nanti ngomong atau lapor atau ngomong kepada orang. Dan aksi saya kemudian pasti ketahuan. Jadi ini perampok merampok barangnya sekaligus orangnya pasti dibunuh. Makanya kemudian ternyata akhirnya banyak mayat yang bisa dilihat di jurang tersebut. Lanjut kisah ini akhirnya oke lah, kalau demikian akhirnya menyerah. Baiklah. Kalau demikian saya juga tidak bisa melawan dan seterusnya. Ya. Namun saya minta tolong, minta waktu sebentar saja sebelum Anda bunuh. Saya mau sholat dulu 2 rakaat. Baiklah, silakan. Nggak ada ruginya bagi perampok untuk perampok ini. Nggak ada ruginya, silakan. Tapi cepat ya. Akhirnya si gurunya dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Daud ini, ya, beliau sholat karena berarti ini sholat terakhir, Pak, betul ya? Kemungkinannya, ya. Imam Al-Ghazali itu memberikan tips untuk bisa sholat khusyuk. Salah satunya adalah anggaplah bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir, dan kita ingin sekali agar sholat ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat yang terakhir berarti luar biasa sungguh-sungguh untuk berharap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kualitas sholat yang terbaik. Namun begitu kemudian sudah mulai sholat, kemudian melaksanakan sholat dengan baik, mau membaca ayat Al-Qur'annya setelah Al-Fatihah, itu tidak ada yang diingat sama sekali. Beliau banyak hafal, tapi pada saat itu karena kan ini mau dibunuh kan, maka dia tidak ingat, dan kemudian Allah ingatkan pada diri saya hanya satu ayat saja yang saya ingat, yakni surat An-Naml ayat 62. Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tashkurun. Amma yujibul mudtarra, siapa lagi yang akan bisa mengabulkan doa permintaan dari seorang hamba yang kepepet, hamba yang terdesak, hamba yang mengalami kesulitan yang luar biasa ketika dia berdoa. Wa yaksifus su', dan bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan, keburukan. Wa yaj'alukum khulafa, dan menjadikan dia khalifah. Peran-peran kekhalifahannya bisa diterapkan, bisa ditunaikan. Siapa lagi zat yang bisa mengabulkan itu semuanya, yang bisa menghilangkan berbagai macam kesusahan, keburukan, permasalahan? Siapa lagi yang bisa menolongnya untuk bisa menunaikan tugas-tugas dalam kehidupannya? Ailahum ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ayat inilah yang dihafal oleh satu-satunya yang dihafal, dan kemudian Allah gerakkan saya untuk membaca ayat ini. Setelah selesai sholat, apa yang terjadi jemaah sekalian rahimakumullah?
dia kaget, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat khusyuk. Ini perampok, ayo cepet, cepet begitu. Dia berdoa dengan sangat khusyuk. Begitu selesai berdoa, kemudian dia lihat dari ini kan tanahnya agak tertutup gitu. Maka dari ujung gang itu kemudian ada penunggang kuda yang langsung datang dengan sangat cepat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan dia pakai panah, tapi kemudian ada yang menyebutkan ada yang pakai pedang, ada yang pakai tombak. Tapi intinya ya, dengan senjata yang dibawa oleh penunggang kuda yang baru datang ini, itu kemudian dilemparkan tepat mengenai jantung dari si rampok tersebut, dan segera dia perampok tersebut mati. Maka begitu dia selesai sholat dengan khusyuk dan berdoa, segeralah kemudian dia digandolin ini penunggang kuda ini. Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa? Maka sang penunggang kuda ini cerita bahwa saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berdoa, yang pertama, dia berdoanya itu diulang 3 kali. Ketika engkau berdoa yang pertama, bergerincing langit, pintu langit. Kemudian berdoa lagi yang kedua, semakin bergerincing lagi. Kemudian berdoa yang ketiga, kemudian diperintahkan siapakah di antara kalian, wahai malaikat Allah yang ingin menolong ini. Maka malaikat dari langit yang ketiga ini kemudian turun untuk segera kemudian menolong hambanya ini. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Peristiwa yang dimaktubkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya ini menegaskan kepada kita betapa ketika seseorang melakukan salat dengan benar yang sangat berkualitas, maka bentuk ma'iyatullahnya, penyertaan Allahnya itu adalah ta'yidullah wa nasrun minallah. Bentuknya adalah dukungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat yang seperti itulah yang akan mengantarkan seseorang untuk benar-benar bisa mendapatkan dan menurunkan pertolongan Allah kepada hambanya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, maka kita ringkas penjelasan sholat yang seperti apa sehingga bisa menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari ayat 45 dan 46 dari surat Al-Baqarah yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berarti orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seperti apa orang yang khusyuk di dalam sholatnya? Di ayat 46-nya dilanjutkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk sholatnya itu adalah orang-orang yang menyertakan kedua hal utama di dalam dirinya. Karena sholat itu adalah zahiratan wa batinatan. Salat ini adalah ibadah yang sifatnya adalah zahir sekaligus batin. Maka orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyertakan keduanya, zahir dan batinnya. Dia salat dengan lahiriah dan batiniahnya, dia benar-benar salat pada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari ketika menjelaskan menafsirkan ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu dzan di sini itu maknanya adalah yakin, dengan seyakin-yakinnya. Maka pada kisah gurunya dari Abu Bakar Muhammad ibnu Daud tadi itu menjelaskan bahwa beliau sholat benar-benar melakukan sholat yang terbaiknya dengan kualitas kekhusyuan yang ya sudah saya mau mati ya. Saya mau mati, maka saya akan lakukan sholat terbaiknya. Dan tidak ada tempat yang dia bergantung kepadanya, berharap kepadanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahumma Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah kedua hal tersebut. Zahiratan, jelas kita harus terus belajar menyempurnakan rangkaian ibadah sholat kita secara zahirnya, secara syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Yang kedua, harus kita menyertakan wabatinatan. Kekhusyuan kita dimulai dari apa? Keyakinan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menambahkan ketika menjelaskan kaidah utamanya adalah sebagaimana jawaban Nabi ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Salat dengan menyertakan wabatinatan kita, lahiriah dan batiniah kita, itu adalah dengan sebagaimana karakter orang yang ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau belum mampu karena memang sulit, karena memang susah, maka yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kualitas dari orang-orang yang ihsan di dalam salatnya. Ada satu peristiwa termaktub di dalam muttafaq alaih hadis Bukhari Muslim dan juga Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersama dengan sahabat, kemudian ada datang sahabat, kemudian sholat. Nah begitu selesai sholat dan mendatangi Nabi, ini salam. Assalamualaikum ya Nabi. Waalaikumsalam. Kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini orang baru sholat tadi, itu dikatakan oleh Nabi, ulangi lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Artinya sholatnya tadi nggak sah. Akhirnya sholat lagi 2 kali. Begitu sholat lagi yang kedua kali, selesai, datang lagi kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Sampai 2 kali. Sholat lagi 3 kali, yang ketiga, kata Nabi demikian lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau Rasul sampai demikian berarti ini salat secara zahir fikihnya saja enggak sah. Enggak sah karena sampai Rasulullah perintahkan untuk mengulangi. Beda dengan ada seorang sahabat. Suatu ketika Rasulullah salat sudah ruku. Kemudian ada yang baru datang, baru masuk, kemudian begitu kayak sekarang misalnya di pintu begitu. Ini kan udah ruku. Ini sahabat ini langsung takbiratul ihram, kemudian ruku dari pintu itu jalan ke shaf. Selesai salat ditanya oleh Nabi, tadi ada yang melakukan sesuatu saya wahai Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau ulangi lagi. Tetapi oleh Nabi, sahabat yang demikian tadi tidak disuruh ulangi. Nah, kalau yang tadi itu irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena belum salat. Maka sahabat yang disuruh mengulangi tadi itu bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, itu salat yang saya tahu, salat yang terbaik yang saya tahu demikian. Karenanya fa'allimni, ajarkan kepadaku bagaimana cara salat. Nah, dalam hadis itu kemudian jemaah sekalian rahimakumullah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an tusalliya, kalau engkau ingin salat maka fatawadda wudzulah fa ahsin wudhu'a. Perbaikilah kualitas wudhu. Jadi wudhunya harus diperbaiki. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kemudian beliau menjelaskan rukun-rukun sholat. Yang para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan 13, 17 dan seterusnya, tapi intinya sama. Yakni dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk dengan tumak nina, i'tidal dan berdiri dengan tumak nina, kemudian sujud, 2 sujud ya, dengan tumak nina, duduk antara 2 sujud dengan tumak nina, sujud tasyahud, kemudian tasyahud, membaca sholawat dan seterusnya sampai salam. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, hadis muttafaq alaih dan juga hadis Imam An-Nasai yang termaktub di dalam Al-Musi'u fi Shalah ini disepakati oleh para ulama sebagai rukun-rukun sholat. Secara fikihnya, maka rukun ini yang tidak boleh tertinggal. Rukun ini yang harus ada. Kalau tidak ada, maka Rasul sampai memerintahkan irji fasolli fa innaka lam tusalli. Berikutnya yang lainnya adalah yang sunnah-sunnah. Di hadis-hadis yang lain sebagai penyempurna dari yang sunnah-sunnah. Itu tentu kemudian harus terus kita belajar untuk terus menyempurnakan kualitas dari sholat-sholat kita. Nah, dari hadis Nabi SAW al-musi'u fi shalah, orang yang buruk sholatnya sehingga oleh Nabi diperintahkan untuk mengulangi dan kemudian beliau mengajarkan ini, menegaskan kepada kita akan pentingnya benar-benar kita satu melakukan perbaikan terus-menerus kualitas dari sholat kita, dan kemudian ditambah bersamaan dengan itu adalah menghadirkan
wa batinatan. Selain memperbaiki zahirnya tadi, hukum-hukum fikih dari sholatnya tersebut, maka kita harus menghadirkan batin kita di dalam sholat, yakni illa alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan juga berkualitas anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Sebagai akhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah 5 tingkatan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang model atau level sholat seseorang. Ini yang melakukan sholat, bukan yang tidak sholat. Yang pertama adalah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang paling rendah itu adalah orang yang pokoknya sholat tadi. Kalau dalam bahasa hadis yang kita sebutkan tadi, itu bisa masuk pada kategori al-musi'u fi sholat. Kenapa? Karena orang level paling rendah ini dari kelima level tersebut, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu orang yang sudah tidak memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, kemudian rukun-rukunnya, baik wudunya maupun sholatnya. Maka orang yang demikian ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, masuk pada kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Ya. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia lalai. Lalai dalam bab ini bukan lali bahasa Jawa, ya. Kalau lali kan lali lupa gak sholat, bukan. Tetapi lalai dalam artian dia tidak memperhatikan syarat-syarat rukun-rukunnya. Kalau masih ada nabi di zaman nabi, atau mungkin ada ustadz, ada dai, ada ulama yang mengingatkan, sholatlah kamu, ya, ulangi sholatmu, begitu alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka masuk pada kategori yang kelima ini. Orang yang demikian ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia bisa disiksa karena sholat. Yang kedua, level 2 adalah orang yang sudah mulai memperhatikan secara fikihnya. Rukun-rukunnya sudah diperhatikan, wudunya sudah disempurnakan, rukun-rukunnya sudah dilakukan dengan baik, namun tidak ada kekhusyuan sama sekali. Berarti tidak masuk pada kategori ayat 46 dari surat Al-Baqarah tadi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya sudah, benar secara fikihnya sah, tetapi hatinya tidak ikut di dalam sholat tersebut. Di pikirannya entah kemana, pikiran dan hatinya entah kemana. Nah, orang yang demikian ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya, kelalaiannya, atau terserah keputusan Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Nah, level yang ketiga adalah orang yang khusyuk pada bagian-bagian tertentu, namun dia lalai dalam bagian-bagian yang lainnya. Kalau ini biasanya waktu apa, Pak? Masing-masing kita mungkin bisa mengevaluasi sholat kita. Karena tipnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau orang yang level ketiga ini, ya khusyuk bagian tertentu, tidak khusyuk di bagian yang lainnya. Di bagian-bagian yang kita bisa khusyuk, maka pertahankan. Misalnya pada saat kita berdiri bersama dengan berdiri kan, waktu berdiri itu kan 3 rukun sekaligus. Berdiri jika mampu, kemudian dia berniat dalam hati, kemudian takbiratul ihram. Jadi 3 rukun itu bersamaan. Nah, misalnya pada saat itu kita bisa khusyuk, maka pertahankan, benar-benar khusyuk. Allahu Akbar, benar-benar khusyuk ini pertahankan. Dan di bagian-bagian yang dimana kita bisa khusyuk. Nah, di bagian yang lain yang kita tidak khusyuk, tipnya adalah berjuang keraslah untuk melawan godaan setan. Karena dengan berjuang melawan godaan setan itu minimal akhirnya kita sadar, oh saya sedang sholat. Jadi misalnya pikiran lagi mengembara kemana begitu, segera sadar, saya lawan godaan setan, saya sedang sholat. Minimal sadar kalau sedang sholat. Nah, bila kita masuk pada kategori level yang ketiga dan kemudian kita ingat ada bagian-bagian tertentu yang tidak khusyuk dan kemudian kita berjuang keras melawan godaan setan, maka insyaallah ini akan mendapatkan, bisa jadi akan mendapatkan pahala penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan level yang keempat adalah orang yang full khusyuknya. Level yang kelima sebagaimana tadi kriteria orang yang ihsan, anta'budallah ka'annaka tara
Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah, menghadap, melihat Allah, seolah-olah ka'annaka tarah, melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kalau berhadapan dengan pejabat atau pemimpin berwibawa begitu, kira-kira pada saat di hadapan Bapak Ibu bisa main-main enggak? Ada kesempatan untuk main-main, main HP begitu, bisa enggak? Saya kira kalau ini masalah yang sangat penting, orangnya sangat berwibawa, kemudian sesuatu yang waktunya juga tidak panjang, maka pastinya kita akan memprioritaskan, kita akan memperhatikan dengan penuh. Nah, kepada orang saja, kepada pemimpin saja, kepada orang yang tinggi derajatnya saja kita seperti itu, maka hendaknya minimal tadi kalau ingin masuk pada kategori ihsan itu adalah kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah Maha melihat, bukan hanya melihat fisik kita, tetapi juga melihat hati kita, melihat apa yang terlintas di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga inilah perjuangan kita untuk benar-benar bisa khusyuk, itu yakin dengan seyakin-yakinnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan dari diri kita, zahiratan wa batinan, lahir dan batin kita. Itulah 5 tingkatan yang dengan demikian salah satu yang tentu sangat kita inginkan ketika kita bisa bersungguh-sungguh dan kemudian kita bisa terus memperbaiki kualitas. Misalnya kita tadi di level 2, maka terus tingkatkan sampai kepada level yang ketiga. Ketika level ketiga, pertahankan terus dan terus berjuang. Sempurnakan kita dengan belajar secara fikihnya kita sempurnakan, sunnah-sunnahnya kita sempurnakan, dan kemudian wabatinatannya juga kita hadirkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, bila hal ini benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan, aqimus shalah, ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, karena salat itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah akan bisa menjadi daya cegah bagi seseorang terhadap perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji, fahsya, ini adalah berbagai macam perbuatan buruk yang sifatnya adalah dari syahwat. Kemudian munkar, berbagai macam perbuatan-perbuatan buruk yang di luar syahwat, karena harta, karena tahta dan seterusnya, karena kebodohan, karena penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Nah, yang demikian itu akan bisa tercegah ketika orang memiliki kualitas salat yang benar-benar khusyuk dan berkualitas, dan dengan demikian maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Apa saja bentuk pertolongannya? Banyak banget. Setidaknya dia akan menjadi pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di surat Toha misalnya, ketika Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk menegakkannya, sabarlah untuk terus mengajak keluargamu untuk menegakkan salat. Maka wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Allah tidak minta kepadamu rezeki, bahkan kamilah yang akan memberikan kepadamu rezeki. Ayat 132 dari surat Toha ini, Allah janjikan kepada orang yang sholat, itu Allah akan berikan kepadanya rezeki. Rezeki, segala macam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan dengan penuh berkah tentunya ketika rezeki Allah Subhanahu wa taala itu turun, di antaranya disebabkan karena dia menegakkan sholat dengan baik, dengan benar, dan dia sabar untuk terus melaksanakannya dan memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan sholat. Bagaimana tip secara mendalamnya, kita harus lanjutkan belajar kita untuk memahami nanti gerakan-gerakan sholatnya, lafaz-lafaz kita baca yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Misalnya yang diwajibkan tentu adalah yang termasuk rukun, membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah kata Allah Subhanahu wa taala, Fatihah itu terbagi 2. Fatihah terbagi 2, yang satu untukku dan yang satu untuk hambaku. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi, oh hambaku memuji.
Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam salat itu, maka Allah menyetempel kita, hambaku memuji. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku memuja-mujaku, menyanjung-nyanjungku. Jadi distempel oleh Allah, oh, ini hambaku yang menyanjung-nyanjungku, yang memuja-mujaku. Maliki yaumiddin, di samping kita memahami artinya, ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kemudian Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Memahami artinya sekaligus yakini bahwa pada saat itu Allah kemudian langsung menjawabnya. Majjadani abdi. Begitu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjanjian antara aku dan hamba. Sehingga pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah MOU baru kita dengan Allah. Dan kalau kita 5 kali di dalam sehari ini sholat dengan menyertakan hakikat batin kita dan memahami dari bacaan-bacaan kita, Masya Allah, kita ini memperbarui MOU antara kita dengan Allah. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku ketika kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, diulangi lagi oleh Allah, ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi, yang engkau beri nikmat. Jalannya Rasulullah, jalannya Abu Bakar As-Siddiq, jalannya Umar bin Khattab, jalannya Utsman bin Affan, jalannya Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, tabarakallah. Tak ingat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat surga. Maka pada saat kita membaca Al-Fatihah dengan perenungan makna yang ayat 46-nya tadi, alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim, sungguh inilah yang kemudian disebut oleh Nabi bahwa as-salat itu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seorang mukmin itu ketika salat. Karena memang yang ruh dan jasad di Isra Mi'raj kan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita umatnya ini bisa mi'raj secara ruhnya, dan ruh kita bisa mi'raj menghadap kepada Allah khususnya pada saat kita salat tersebut. Dan sampai akhir dari surat Al-Fatihah yang kita baca tadi. Ini adalah merupakan interaksi komunikatif yang luar biasa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.